Sudah selesai. Ya, silakan duduk. Terima kasih Rahel sudah pimpin temannya berdoa. Untuk hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas merupakan pernyataan universal, nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita terapkan dan yang kita yakini dalam di dalam sekolah ini. Jadi kita yakini dalam hati. Contohnya nilai-nilai universal itu contohnya ada di profil pelajar Pancasila. Ingat ya, profil pelajar Pancasila itu satu apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Apalagi nak? Berkebinekaan global. Apalagi? Gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, itu adalah contoh nilai universal yang ada di profil pelajar Pancasila. Tetapi masih banyak yang lain nak. Itu yang termasuk universal, nilai-nilai kebajikan universal itu disiplin, bertanggung jawab, semua itu dan banyak lagi ya. Jadi kita akan membuatnya dalam sebuah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu akan kita pedomani menjadi keyakinan bagi kita dalam bertingkah laku atau bersikap dalam sekolah ini ya. Sebelumnya kita akan membuat peraturan kelas dulu. Apa bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas kan sering kita jumpai di sekolah ya. Peraturan kelasnya kita satu apa nak? Menjaga kebersihan seperti itu. Tetapi kan kita mempunyai kelas-kelas idaman kita itu kan berbeda-beda dari satu orang ke orang lain ya. Nah sekarang ibu kasih kesempatan untuk masing-masing menuliskan di sini peraturan kelas yang kau inginkan seperti apa. Peraturan kelas. Satu-satu coba. Tulis saja tadi Vivian ya. Tulis saja. Satu-satu ya. Ya. Ayo. Tulis saja. Perbaiki tulisannya ya. Ya, buang sampah pada tempatnya. Apalagi Kelvin. Menyapu kelas ya, coba ada bisa lagi. Tulis. Ya, berikut apa lagi nak? Satu. Ya, tulis. Tidak terlambat. Ya, bisa nih. Ya, apalagi ada yang lain lagi nak sampai belum menulis? Bisa. Iya bisa. Oh iya. Oke, good. Oke, preview kan untuk pertemuan. Ini adalah peraturan kelas yang kalian mau ya. Yang pertama adalah buang sampah pada tempatnya, kemudian jangan ribut. Menyapu kelas, kemudian apa ini? Jangan ganggu teman, sopan santun, tidak terlambat dan etika, maksudnya lebih sopan, hampir sama ya. Jadi untuk pertama kita satukan yang sama saja poinnya ya. Ini etika dengan sopan santun itu sama. Ya. Jadi sebelumnya kita jadikan menjadi kalimat positif. Ini kan ada kalimat negatif. Nah ini jangan ribut. Ya, kemudian jangan ganggu teman. Apalagi tidak terlambat. Kalau dijadikan kalimat positif ini tidak terlambat menjadi apa kira-kira?
ini jangan ganggu teman. Itu tidak boleh. Jadi kalau kalimat positif itu tidak menggunakan tidak dan jangan. Misalnya ini jangan ribut. Apa itu? Tertib. Ya, dia bisa tertib. Tenang dalam kelas ya. Ya, tenang. Kemudian jangan ganggu. Jangan ganggu teman. Menghargai teman ya. Menghargai teman. Oke. Inilah peraturan-peraturan kelas. Contohnya ya. Kemudian kita akan membuatnya menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Sekarang yang pertama, apa yang pertama? Buang sampah pada Buang sampah pada tempatnya. Kalau kita hubungkan ke nilai-nilai universal, kira-kira apa yang masuk untuk mewakili jangan buang sampah pada tempatnya? tanggung jawab. Iya. Sepakat ya? Tanggung jawab, karena kalau kita bertanggung jawab, ini sampah saya sudah makan. Masa saya buang sembarang, berarti dia tidak bertanggung jawab ya. Harusnya dia buang pada tempatnya. Berarti ini keyakinan kelas kita yang pertama adalah Tanggung jawab. bertanggung jawab. Bertanggung Jawab. jawab. Adakah di profil pelajar Pancasila ini nak? Ada. 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 Nah, kemudian jangan ribut atau apa tadi? Tenang ya di dalam kelas. Menjaga ketenangan kelas. Apa kira-kira itu nak? Kalau misalnya Rahel ribut di kelas, itu mengganggu tidak? Mengganggu, berarti Rahel tidak menghargai kita ya, yang lain tidak menghargai temannya yang lain ya. Jadi nilai keyakinan ini adalah saling menghargai. Saling menghargai. Saling menghargai. Ada juga tadi ini jangan ganggu teman, sama ya, masuk juga saling menghargai ya. Nah, jadi ini sudah bisa masuk. Jadi ini sudah, jangan ribut sudah, tenang, menghargai teman sudah. Tapi kita ini lagi menyapu kelas. Menyapu kelas. Kira-kira itu masuk ke mana nak? Menyapu kelas. Bertanggung jawab. Iya, masuk ke bertanggung jawab juga ya. Kita sebagai apa namanya? Iya, sebagai murid, sebagai warga kelas, sebagai ini yang kita yang punya kelas, jadi kita harus bertanggung jawab menjaga kebersihannya. Oke, sudah. Kemudian sopan santun. Ada? Bisa kita tuliskan langsung ya. Keyakinan kelas sopan santun. Nah, kemudian apa lagi? Tidak terlambat atau tepat waktu. Tepat waktu. Berarti itu adalah pencerminan dari sikap. Iya ke, kasih keras suaranya. Terus takut apa? Disiplin. Jadi keyakinan kelas kita berikutnya adalah disiplin. Nah, etika sama dengan sopan santun. Jadi habisnya. Adakah lagi yang kalian mau tambahkan? Sudah tidak ada? Cukup. Nah, untuk sekarang cukup untuk hari cukup dulu ya. Jadi keyakinan kelas itu tidak mutlak bahwa ini saja. Maksudnya kesepakatan kelas kita ini hari, besok tidak bisa, tidak. Jadi keyakinan kelas itu bisa misalnya minggu depan kalian punya ide, bisakah keyakinan kelas itu direvisi atau ditambahkan? Boleh. Boleh, tidak ada masalah. Jadi bisa, jadi terbuka untuk kalian berikan masukan lagi, kalian tambahkan atau adakah yang berat, kalian bisa, tapi tetap harus dibicarakan bersama, harus dengan kesepakatan bersama, nah ya. Nah, jadi untuk kelas 8 keyakinan kelas kita ini adalah ini. Berapa nak? 4. Jadi keyakinan kelas itu tidak boleh banyak-banyak supaya kenapa? Supaya biar sedikit saja, nah yang penting dipahami dan didalami serta diyakini. Ya, apa saja? Bertanggung jawab, saling menghargai, dan disiplin. Jadi itulah yang kalian yakini dalam diri kita. Keyakinan kelas 8 yaitu 1, bertanggung jawab, saling menghargai, kemudian sopan santun dan disiplin. Jadi besok kalau ada yang datang terlambat berarti apa keyakinan kelas yang mereka langgar? Tidak disiplin. Iya, keyakinan kelas disiplin.
Ya. Nah, berarti kemudian besok kalau misalnya ibu masuk kelas, kelasnya kurang bersih, berarti apa yang perlu ditingkatkan? Keyakinan kelas apa yang perlu ditingkatkan? Bertanggung jawab. Oke, good. Thank you, kan. Jadi saya rasa kalian jadi kita sudah mendapatkan sudah membuat keyakinan kelas pada hari ini. Jadi nanti kita akan ini merupakan kesepakatan bersama ya. Jadi nanti kita bikin poster. Kita tempel, kita buat ini ya. Kemudian kalian tanda tangan masing-masing di bawahnya. Oke? Oke, sepakat? Sepakat. Oke. Demikian untuk hari ini. Untuk kesepakatan kelas kita gunakan waktu besok untuk bikin posternya ya. Kemudian langsung ditandatangani. Oke, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PT SMP Negeri 61 Bebungsa, yang terhormat Bapak, Ibu guru serta dewan staf yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk hadir di tempat ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi pemahaman penerapan penerapan budaya positif di UPT SMP Negeri 61 Bebungka yang merupakan tugas aksi nyata modul 1.4 saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bulu Utara. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru dan staf serta pimpinan yang sempat hadir pada hari ini meluangkan waktunya untuk duduk bersama membahas tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita pada hari ini. Kemudian sebelum memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, untuk pembuka pada kegiatan hari ini ada sebuah gambar di atas. Jadi kita mulai dengan ice breaking. Silakan diperhatikan gambar di atas. Jadi kita berpikir sedikit, kira-kira apa jawaban dari tanda tanya di atas gambar tersebut. Kita pikir-pikir kira-kira berapa gambar. Jadi saya kasih waktu 2 menit. Bisa kita tulis jawabannya, terserah, bisa disimpan di dalam kotak saja, terserah. Kira-kira saja berapa kira-kira jawaban dari pertanyaan di atas. Kita speaking dulu sebentar ya. Ya, kita simpan dulu jawabannya Pak. Kira-kira berapa? Jadi bisa di guru matematika ini 2 orang bisa dijelaskan jawabannya seperti itu. 2 menit. Ya, kira-kira apa jawaban dari tanda tanya di bawah? Kita berpikir sejenak. Oke, bisa? Sudah? Ada yang bisa menyebutkan pendapatnya, jawabannya? Ya, silakan Ibu Rahayu. Ya, terima kasih. Maaf, mungkin salah. Saya kayak 29. 29. Alasannya Bu? Karena di atas menunjukkan ada 3 topi sampai 30, berarti 1 topi itu 10. Ya. Kemudian yang di bawah dan gambar apa itu? Terus ada topi di tengah 10, kemudian ini yang 2 ini berarti 6. 6 tambah 6 12. Terus tambah topi 10 berarti 22. Kemudian di bawah ada gambar yang sama di yang tengah itu yang kedua. Berarti gambar yang sama ini 6 tambah 6 berarti 12. Tambah ini gambar yang satu ini kayaknya 3 berarti 12 tambah 3 15. Kemudian di bawah ada 2 topi berarti menunjukkan dia bawah jumlahnya 20. Kemudian tambah 3 berarti 3 tambah kemudian ini 2 ya. Iya. 2. Oke, 2 berarti 23 ditambah 12. Oke. Jadi jawabannya dari Ibu Rahayu 35. Enggak, 20 tambah 12. 20 tambah 12. 20 tambah 12 kan ini ada 2. Tidak, 32 ditambah ini 3.
Jadi berapa Ibu Rahayu? Jawaban akhir tadi 29 ya. 35. Ada jawaban yang lain Ibu-ibu, Bapak-bapak? Kita sebutkan saja berapa? Ada yang lain? Ada yang lain? Silakan Ibu Rehanu jawabannya. 2 kali 10, 30. Kan itu 10 yang mana? Jadi Itu kan 2. Ye, sebutkan misalnya berapa Ibu Maria? 2 kali 10. 36. Ibu Rehanu 36. Ada jawaban yang lain? Bapak 36. Ada lagi yang lain? 20 tambah 14, 32. Tambah ini 3 berarti Ada yang lain Pak? Iya. Oke, kita jawab bersama ya. Sorry, Mas. Berapa? 19. Oke. Ada yang lain? Sekarang kita jawab bersama ya. Kira-kira bisa dijelaskan Ibu jawabannya 19 karena berbeda. Jadi ada banyak perbedaan jawaban dari satu gambarnya. Ada dari Pak Masa. Iya, 36. 72. 36. Saya 72 lagi. 72. 36. Ada lagi jawaban yang lain. Jadi banyak jawabannya. 20 kali 3. Oke. Jadi ini dari satu gambar. Iya. Oke, pertanyaan kita semua. Oke, dari satu gambar kita bisa memunculkan beberapa jawaban. Ya. Menurut pemahaman kita masing-masing. Nah, dari di atas jawabannya dari nilai satu topi adalah 10. Nilai satu tangga adalah 3. Topi 10. Tangga 3. 3. 6 ya. 6 tambah topeng. Topeng 3. Topeng 3. Di bawah soalnya 2 2 topi dikali. kali topeng 1. Jadi 1 topeng ditambah 22. Jadi 20 harganya 20 kali 3. 60. 60 tambah 12. Ya. Jadi jawaban akhir adalah 2. Jadi kan jawaban aku memunculkan banyak sekali jawaban. Jadi yang bisa kita tarik dari kesimpulan gambarnya. Ya. Ya, kita terkecoh ya. Jadi dari penjelasan dari gambar di atas kita bisa menarik kesimpulan bahwa pemikiran kita terhadap anak-anak murid kita itu berbeda-beda. Ada yang menurut kita lakukan itu sudah benar, tetapi menurut yang lain masih salah seperti itu. Jadi kita berbeda-beda dalam menarik kesimpulan. Jadi perlu sebuah ketelitian dari kita seorang guru mengatasi masalah-masalah yang ada pada murid kita. Seperti karena yang perlu kita yakini bahwa murid-murid kita itu mempunyai karakteristiknya masing-masing, mempunyai kebutuhannya masing-masing. Ya, seperti itu. Oke, kalau kita kembali ke topik kita pada hari ini terkait budaya positif yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Konsep inti dari budaya positif itu ada beberapa. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol sebagai guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Jadi perlu kembali atau adakah teman-teman yang bisa mengungkapkan pendapatnya apa yang terbesit di pikiran Anda melihat mendengar kata budaya positif? Apa itu budaya positif? Adakah yang terbesit di pikiran teman-teman sekalian? Apa budaya positif atau apa budaya positif yang kita sudah jalankan di sekolah ini? Ya, terkait budaya positif. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi keyakinan universal yang diterapkan di sekolah kita. Nah, kita untuk yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran merupakan paradigma baru merupakan
berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita tidak asing lagi dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila itu? Yaitu mandiri, gotong royong, bernalar kritis, berkebinekaan global, kreatif, dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Jadi itulah yang ingin kita capai pada paradigma baru ini. Paradigma baru itu dari proses stimulus respon menjadi teori kontrol. Jadi kita dulunya realitas kita berpikiran bahwa kebutuhan murid itu kebutuhan kita itu sama, tetapi pada dasarnya yang perlu kita rubah paradigma kita bahwa kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kebutuhannya Pak Baso dengan kebutuhannya Ibu Rehani pasti berbeda. Tidak ada kebutuhan yang sama. Jadi sama dengan murid-murid kita di dalam satu kelas itu tidak ada kebutuhan yang sama dari setiap murid itu. Nah, kemudian semua orang melihat hal yang sama. Untuk kita paradigma baru itu teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda, sama dengan yang tadi rice cooking kita, orang melihat sama, tapi tentunya ada yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan pandangan kita kepada murid-murid, mereka mempunyai pandangannya masing-masing. Jadi kita tinggal mengolah dari pandangannya tersebut. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuannya masing-masing. Jadi anak-anak nakal itu pasti ada tujuannya. Jadi tidak ada anak yang nakal ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Tidak ada orang yang bisa mengontrol diri saya. Seperti itu. Jadi perubahan paradigma. Kemudian jadi murid itu kita sebagai guru tidak bisa mengontrol murid kita. Hanya murid itu sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian teori kontrolnya kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Kemudian teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada kekalahan. Seperti itu. Kemudian poin yang kedua, inti yang kedua adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Sudah seringkali kita dan merupakan tema dari PMM kita ini ya, yang kita sedang jalankan sekarang. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman dan hukuman. Disiplin berasal dari kata dikrinya yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin positif ini berhubungan dengan nilai-nilai keyakinan yang dimiliki oleh murid-murid kita dan kita juga sebagai guru. Sebagai pendidik, tujuan kita dalam menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi dari disiplin positif ini kita harapkan siswa mempunyai motivasi intrinsik dari dirinya, bukan karena pengaruh dari luar. Seperti itu. Kemudian berikut nilai-nilai kebajikan. Tadi disiplin positif berhubungan dengan nilai kebajikan yang ada pada diri murid. Jadi di sini tampilkan nilai-nilai kebajikan. Apa-apa saja itu nilai-nilai kebajikan? Yang tentunya nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila yang Ibu Bapak sebutkan tadi itu merupakan nilai-nilai kebajikan, contoh nilai kebajikan. Kemudian ada lagi yang menurut primary years program, toleransi, rasa hormat, saling menghargai, mandiri, antusias, itu merupakan contoh-contoh dari nilai kebajikan yang harus kita tanamkan pada diri kita masing-masing. Tidak mesti nilai kebajikan itu ada semua pada diri kita, tidak. Menurut kita masing-masing apa yang perlu kita yakini, seperti itu. Rasa disiplin kah, apa beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, rasa semua memiliki keyakinan itu pada dirinya. Untuk kita dalam sekolah itu pasti profil pelajar Pancasila, nilai-nilainya sudah tertanamkan di diri kita masing-masing dan itulah yang perlu ditanamkan juga pada diri murid-murid kita. Kemudian keterampilan hidup dapat dipercaya, jadi kita menjadikan diri kita dipercaya oleh orang lain, seperti itu.
Kemudian berikut poin yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar itu terpenuhi. Jadi setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasarnya masing-masing, termasuk murid kita. Murid kita melakukan pelanggaran, ada biasa murid bermain bola di dalam kelas terus memecahkan misalnya kaca, langsung kita marahi. Itu kita harus lebih dahulu mencari apa yang dibutuhkan dari anak ini. Dia bermain di dalam sekolah, bermain bola dalam sekolah, otomatis dia mencari sebuah kesenangan. Jadi dia kebutuhannya adalah kesenangan. Jadi apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Yaitu yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup terkait makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Contohnya biasa ada anak datang ke sekolah lemas, tidak tahu, disuruh menjawab tidak ada suaranya. Bisa jadi dia tidak memenuhi kebutuhannya terkait bertahan hidup, yaitu makanan. Siapa tahu dari rumahnya dia tidak sarapan, seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar yang berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima dan dipedulikan. Nah, ada biasa siswa-siswa kita yang murung di dalam kelas, biasa mencari perhatian dengan bergerak ke sana kemari untuk ditegur. Itu merupakan tanda bahwa dia merasa membutuhkan kasih sayang. Seperti jadi dia ingin lebih diperhatikan dari kita seluruhnya. Kemudian penguasaan, kebutuhan dasar yang berikutnya adalah penguasaan. Penguasaan dari rasa yang rasa diterima atau dipedulikan, berbaik kerjasama dalam kelompok, harga diri, keinginan untuk dianggap. Jadi ada biasa anak-anak yang teman-temannya dibully ya, karena dia merasa berkuasa, dia butuh penguasaan seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar berikutnya adalah kebebasan. Nah, siswa tentunya butuh juga kebebasan, sama dengan kita, tidak suka dikekang, memiliki pilihan untuk mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir seperti saya sebutkan tadi, murid itu butuh kesenangan sama seperti kita. Jadi dia bermain itu dia biasa, cuman caranya untuk memenuhi kebutuhannya itu yang agak keluar dari aturan. Jadi tugasnya kita bagaimana caranya kita bisa mengelola agar kebutuhan dasar murid itu bisa terpenuhi, seperti itu. Kemudian berikut motivasi perilaku manusia. Ini yang tidak kalah penting. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Untuk Bapak Ibu, saya boleh bertanya, menurut Bapak Ibu masing-masing, motivasi perilaku pada diri Anda masing-masing kira-kira berada di letak yang mana? Misalnya, Ibu datang pagi-pagi ke sekolah itu untuk apa? Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan? Maksudnya kita terlambat, kita tidak nyaman kalau terlambat, atau takut mendapat hukuman seperti murid? Nah, apakah karena ingin mendapat imbalan atau penghargaan? Atau misalnya penghargaan, kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang mereka yang memang saya ini. Ketiga ya, orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Ya, seperti itulah murid kita. Kita harus menunjukkan motivasi yang ada pada murid kita supaya dia berperilaku baik. Itu karena motivasi untuk menjadi diri mereka sendiri berdasarkan nilai-nilai universal yang mereka yakini, seperti itu. Jadi murid pagi-pagi datang ke sekolah bukan lagi untuk mendapat penghargaan, bukan lagi karena takut dihukum. Karena sekarang mayoritas murid datang cepat itu karena satu, takut dikena hukuman. Ya, itulah yang perlu kita rubah, kita kembangkan, tingkatkan agar murid
tersebut motivasinya karena ingin menghargai dirinya sendiri, menjalankan keyakinannya seperti itu. Nah, kemudian ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Tidak terencana dan tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kemudian ada berupa hukuman fisik atau psikis. Misalnya, contoh hukuman yang biasa ibu bapak lakukan, kita lihat dulu itu termasuk hukuman atau tidak ya. Hukuman itu tidak terencana. Misalnya, anak-anak datang terlambat. Misalnya, kalau terlambat ya, pungut sampah di sana, keliling 3 kali. Pungut sampah di sana, keliling 3 kali lapangan. Itu contoh dari hukuman. Kemudian kalau misalnya jadi hukuman itu berupa hukuman fisik ya, apakah disuruh push up, disuruh membersihkan kamar mandi, dan satu lagi hukuman itu tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dilakukan oleh siswa, dan itu tidak logis untuk kita lakukan di sekolah seperti itu. Kemudian berikut konsekuensi. Konsekuensi itu terencana dan disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, serta guru selalu memonitor murid. Misalnya, contohnya konsekuensi. Kalau misalnya pelajaran olahraga, kalian dapat terlambat di dalam pelajaran olahraga, kalian harus keliling lapangan misalnya 2 kali. Itu kan pemanasan karena sudah direncanakan sebelumnya. Seperti itu. Misalnya untuk pelajaran bahasa Inggris, saya sendiri. Misalnya kita sudah bikin kesepakatan, datang terlambat 5 menit, silakan belajar di luar dulu, saya stop waktunya 5 menit. Itu sudah ada kesepakatan. Jadi anak-anak atau murid sudah tahu bahwa kalau saya terlambat akan ada konsekuensi yang akan saya terima, yaitu belajar di luar selama 5 menit. Nah, ya tentunya murid juga merasa tidak nyaman, tetapi tidak melukai psikisnya, tidak melukai fisiknya. Seperti itu bedanya konsekuensi dan hukuman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Nah, jadi si guru selalu melihat siapa lagi yang melakukan pelanggaran. Jadi dia memonitor seperti itu. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi untuk restitusi kita menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahannya siswa. Kita bersama-sama mencari solusi dari kesalahannya, tidak serta-merta menghukum, tidak serta-merta memberikan konsekuensi. Jadi pertanyaannya sekarang, menurut Bapak Ibu yang manakah yang lebih baik kita lakukan? Restitusi. Apakah Bapak Ibu melakukan hukuman sebelumnya? Melakukan. Saya sendiri pun melakukan hukuman. Dulu sebelum mempelajari tentang budaya positif, anak-anak datang terlambat, saya suruh membersihkan. Jadi untuk ini sebenarnya paradigma baru itu sebenarnya itu tidak sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kita. Jadi lebih baiknya kita memberikan kegiatan tahapan restitusi. Nanti kita akan membahas tentang bagaimana tahapan restitusi itu sebenarnya. Oke, kemudian yang berikut adalah 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Nah, disinilah yang sangat menarik menurut saya dari semua materi ini. Inilah yang memberikan saya pemikiran baru tentang posisi kontrol. Posisi kontrol sebagai guru yang itu yang pertama penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian berlaku sebagai teman, kemudian pemantau, dan ada sebagai manajer. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, ya kita lihat dulu contoh-contohnya ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kalau seorang murid, kasusnya murid tidak memakai atribut lengkap saat
membuat merasa bersalah, dia biasa mengatakan, berapa kali ibu harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan ibu. Kenapa begitu terus nak? Tidak kasihan kita sama ibu. Itu merupakan contoh dari pembuat merasa bersalah. Kemudian berikut posisi kontrol berikut sebagai teman. Ada juga guru yang berperilaku sebagai temannya. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya. Sekali ini saja. Ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Untuk ibu yang dapat kok nak. Kalau guru lain itu, hukum kok. Contohnya seperti itu. Kalau untuk guru yang berposisi kontrol sebagai teman. Kemudian yang berikut yang keempat adalah sebagai pemantau. Nah, guru yang sebagai pemantau biasa kata-katanya, kamu sudah melakukan pelanggaran sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, kalau sudah tahu, seupacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Jadi dia selalu memantau, mengingatkan atas konsekuensi yang ada. Kemudian yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Yang biasa dikatakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kira-kira Bapak Ibu biasa praktekkan ini tidak? Ya saya ada. Bagaimana kira-kira memperbaiki kesalahan? Seperti itu. Nah, dari kelima posisi kontrol ini dan contoh-contohnya, kira-kira Bapak Ibu berada di posisi yang mana? Ada yang bisa sampaikan pendapatnya? Kira-kira Bapak Ibu dari yang setelah Ibu saya jelaskan, Bapak Ibu berada di posisi mana? Untuk sekarang sebelum ada pemahaman, berbagi pemahaman budaya positif sebelumnya, kira-kira Ibu berada di posisi mana? Kalau saya sebelum ini, saya berada di posisi pemberhenti merasa bersalah. Saya selalu kalau anak-anak dulu-dulunya ribut, tidak kasihan kah sama ibu? Nah dari tadi teriak-teriak terus habis suaranya ibu, kok tidak mendengar? Nah itu membuat merasa bersalah. Jadi ibu ada di tingkatan kedua. Kira-kira menurut Bapak Ibu berada di tingkatan yang mana? Pemantau. Kalau Ibu Maryam berada di posisi pemantau. Yang lain adakah yang masih berada di posisi Pak Rancang berada di posisi teman. Ada juga saya dulu kadang berada pada posisi penghukum. Saya juga biasa berada di posisi teman, tetapi saya belum berada pada posisi manajer. Kira-kira dari semua posisi itu yang mana yang posisi yang terbaik menurut Bapak Ibu? Manajer. Jadi manajer kita memanage anak-anak, maksudnya kita mengarahkan anak-anak untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi dia tidak kita menghukum lagi, tidak kita tapi tidak menutup kemungkinan kita sebagai guru masih berada pada posisi bisa kita kombinasikan dari beberapa posisi kontrol tersebut. Nah, jadi bisa kita bersikap seperti teman dulu, kemudian kita arahkan untuk memperbaiki kesalahannya dan mencari solusi atas kesalahannya tersebut. Oke, nah contoh ini. Posisi kontrol apakah ini? Ada yang bisa ada yang bisa raise your hand untuk jelaskan kenapa disebutkan penghukum. Ya, ini punya. Ada yang bisa sebutkan alasannya kenapa posisi kontrol? Karena menyakiti fisik. Karena menyakiti fisik. Ya, bisa berdiri Bu, sebutkan kenapa. Ya, jadi memberikan hukuman fisik kepada murid. Ada lagi yang lain menurut Bapak Ibu posisi kontrol apa yang di atas? Penghukumnya. Jadi kita sepakat di atas adalah proses penghukumnya, posisi kontrol penghukum. Kemudian yang berikut. Bagaimana dengan ini? Ada yang bisa jelaskan? Penghukum itu. Ya, silakan Ibu Maria mengapa mengatakan bahwa di atas kamu tidak akan mendapatkan nilai karena tidak mengerjakan tugas. Kalau menurut saya karena di posisi seperti ini untuk menghukum anak-anak itu untuk mengerjakan tugas, maksudnya karena ibu gurunya mengatakan bahwa dia tidak mengerjakan nilai dan tidak akan
mengerjakan tugas dan tidak mendapat nilai, berarti Iya. itu proses penghukum. Menghukum. Oke, terima kasih. Ada pendapat yang lain? Ya. Silakan Ibu Rahayu. Menurut Ibu Rahayu, yang di atas itu merupakan posisi kontrol yang apa? Menurut saya di atas ini Iya. berada di posisi kontrol pemantau. Iya, pemantau. Kenapa pemantau, Bu? Karena guru mengatakan bahwa jika anak ini tidak mengerjakan tugas maka dia tidak mendapatkan nilai. Ya. Jadi dia mendapatkan konsekuensi atas iya. Jika dia tidak mengerjakan tugas. Iya, jadi seperti itu. Jadi tepat sekali Bu, terima kasih atas jawabannya. Jadi posisi kontrol yang di atas itu adalah posisi kontrol pemantau. Karena dia memberikan konsekuensi kalau dia tidak mengerjakan tugas, berarti dia tidak mendapatkan nilai. Jadi sudah disepakati di awal. Jadi kembali lagi posisi kontrol itu, posisi kontrol pemantau itu ada kesepakatan di awalnya. Tidak seperti dengan hukuman yang serta-merta memberikan hukuman. Kemudian next. Nah, menurut Bapak Ibu yang di atas posisi kontrol apa? Aduh. Merasa bersalah. Ya. Bisa diinikan Pak kenapa merasa bersalah? Siapa? Saya. Iya, Pak. Oh ya. Jadi posisi di atas, posisi merasa bersalah karena ada perasaan kecewa terhadap siswa karena siswa melakukan sebuah kesalahan. Sehingga posisi di atas bisa dikatakan adalah posisi merasa bersalah. Oke, terima kasih Pak. Tepuk tangan untuk Bapak. Ya, saya rasa tepat sekali. Jawabannya adalah posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Ya, next. Kalau ini adakah yang sedia mengeluarkan pendapatnya? Bapak. Ya, ada? Ibu Jamila? Ya, ada yang bisa kemukakan pendapatnya itu posisi sebagai apa? Sebagai teman. Kenapa kira-kira sebagai teman? Iya, ini banyak sekali. Ini bahasa Mengajak kepada peserta didik untuk melakukan Sesuatu kegiatan demi membantu gurunya. Iya. Ya, tepat sekali. Jadi clap your hand, tepuk tangan untuk kita semua, guru-guru hebat. Jadi kita sudah bisa membedakan. Jadi ini adalah posisi kontrol sebagai teman. Oh, masih ada satu lagi Bapak Ibu. Kira-kira apa ini? manajer. Sebagai manajer. Kenapa manajer? ada sebuah planning, ada sebuah rencana yang akan diselesaikan dalam sebuah waktu yang disepakati. Ya. Itu. Jadi membimbing siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Seperti itu ya. Jadi posisi kontrol di atas adalah posisi kontrol sebagai manajer. Oke, review untuk kita semua. Ini adalah saya rasa semua 100% sudah mengerti posisi kontrolnya kita sebagai guru di mana. Jadi tinggal kita merefleksikan di diri kita masing-masing. Tidak usah disebutkan di mana saya berada sekarang. Sudah ada jawabannya di diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Kita tanamkan saja, maksudnya kita simpan dalam hati saja. Refleksikan diri, kira-kira kita berada di posisi yang mana? Di posisi penghukum kah, pembuat merasa bersalah kah, atau teman kah, atau pemantau kah, ataukah manajer? Apapun posisi kontrol kita sebagai guru, yang diharapkan untuk sekarang ini adalah kita bisa meningkatkan diri kita menjadi posisi kontrol di posisi manajer. Karena disinilah posisi yang paling terbaik menjadi seorang guru adalah kita bersama siswa menyelesaikan masalah yang ada pada siswa. Jadi kita membantu siswa menyelesaikan masalahnya, mereka mencari solusi atas masalah-masalahnya tersebut. Jadi kita tidak lagi. Jadi masihkah kita akan memberikan hukuman kepada murid-murid kita, rekan-rekan ibu guru hebat? Tidak mungkin. Itu mustahil sekali kita langsung berubah seperti roket.
ada tahapan-tahapannya. Mungkin sebelumnya kita pendukung, kita masuk ke pemantau, kita masuk kemudian kita sampai ke posisi manajer seperti itu. Amin Allahumma. Oke. Berikut adalah terkait keyakinan kelas. Ya, ini yang kita gambar-gambarkan sekarang, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Apa kira-kira keyakinan kelas itu? Apa kira-kira keyakinan kelas itu, Bapak Ibu? Mengapa keyakinan kelas? Ya, silakan Ibu Nilu. Menurut saya apa yang saya pelajari dari PTN, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai universal yang kita yakini bersama ya untuk dilaksanakan bersama dalam bentuk kelas. Kenapa bukan peraturan kelas? Saya kira kalau peraturan itu pasti ada reward dan punishment-nya. Atas tentunya itu tidak diharapkan sampai kepada tahap manajer. Kalau keyakinan kelas diharapkan kita sebagai guru bisa memposisikan diri sebagai manajer. Oke, good. Ibu Nilu, saya rasa sudah tepat sekali. Kayaknya saya sudah tidak usah jelaskan lagi ya. Karena sudah betul sekali jawaban dari Ibu Nilu. Keyakinan kelas itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai universal yang ada pada diri murid. Nah, tadi kita sudah membahas apa saja nilai universal itu adalah tentunya yang ada di profil pelajar Pancasila. Ada juga di lainnya adalah disiplin, toleransi, saling menghargai, saling menyayangi. Pokoknya ini merupakan nilai-nilai universal. Kemudian kenapa bukan peraturan kelas atau apakah itu peraturan kelas? Peraturan kelas itu seperti yang kita lakukan sebelumnya, misalnya peraturan kelas ada di setiap kelas, misalnya datang tepat waktu, itu keyakinan peraturan kelas. Kemudian mengerjakan tugas sesuai dengan waktu, menurunkan tugas sesuai dengan waktu. Kemudian menjaga suasana kelas agar tidak ribut. Seperti itu peraturan kelas. Nah, kemudian keyakinan kelas. Nah, ini adalah pembentukan. Jadi keyakinan kelas itu yang pertama bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Misalnya abstrak, misalnya datang misalnya peraturan kelasnya kita datang tepat waktu. Datang tepat waktu itu merupakan peraturan kelas. Jadi untuk keyakinan kelas datang tepat waktu itu kita bisa memasukkannya ke keyakinan universal. Nilai-nilai universal itu adalah disiplin. Jadi keyakinan kelas, apa keyakinan kelasnya nak? Disiplin Ibu. Itu sudah mewakili tentang datang tepat waktu. Jadi kalau anak terlambat berarti dia tidak menjalankan keyakinan kelasnya, yaitu disiplin seperti itu. Kemudian apalagi itu berupa pernyataan universal seperti tadi yang saya sebutkan tadi, bersifat universal, misalnya datang terlambat. Jadi bukan keyakinan kelas kita itu datang terlambat, itu peraturan kelas. Keyakinan kelasnya adalah disiplin. Misalnya peraturan kelas tidak mengganggu teman-temannya yang sedang bekerja. Peraturan kelas sedang belajar. Nilai untuk keyakinan kelas itu bisa diubah menjadi saling menghargai atau saling menghormati. Itu merupakan keyakinan kelasnya, bukan lagi peraturan kelas tidak mengganggu teman-temannya. Kemudian dibentuk dalam bentuk positif. Jadi keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk positif. Mau keyakinan kelas, mau peraturan kelas itu harus dibentuk dalam kalimat positif. Contohnya Bapak Ibu, biasa saya masuki kelas, keyakinan kelasnya apa nak? Jangan membuang sampah sembarangan. Jadi itu sebisa mungkin kita menghindari penggunaan kalimat negatif. Jangan. Bisa saja kita jangan membuang sampah sembarangan. Bisa kita rubah menjadi kalimat positifnya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Oke, good. Kemudian jangan datang terlambat. Datanglah tepat waktu itu kan sesuatu yang simpel ya, tapi bisa kita biasakan untuk menghindari kata jangan atau kalimat negatif. Seperti itu. Jadi jangan ganggu temannya nak. Hargailah teman kita. Seperti itu. Ya, jangan mencontek. Jangan mencontek. Nilai keyakinan kelasnya adalah mandiri sendiri, kerja sendiri ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian berikut sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu jangan panjang sekali. Sedikit saja yang poin-poin yang penting saja, misalnya disiplin, saling menghargai, itu kan semua agak mengenai semua. Jadi jangan sampai keyakinan kelasnya kita
berbeda. Nah, jadi seperti yang bisa kita gunakan, misalnya kita tanya siswa, menurut Tanah, silakan tuliskan kelas yang bagaimana yang Anda impikan anak-anak. Jadi semua anak-anak menuliskan, ada yang tulis tidak ada sampah, tidak ada ini, tidak ada ribut. Nah, seperti itu. Jadi tugasnya kita sebagai guru bersama dengan siswa, kita mengklasifikasikan hal yang sama, kemudian kita catat poinnya dan kita upayakan menjadi kalimat positif. Kemudian kita mencari nilai universal yang terkandung dalamnya, dan kemudian itulah keyakinan kelas. Kita bisa tuliskan di papan, bisa kita bikinkan poster, atau yang paling penting adalah tertanam di dalam dirinya murid-murid kita masing-masing dan kita sebagai guru. Jadi kita sebagai guru memberikan teladan kepada murid, meyakini keyakinan kelas kita bersama. Seperti itu. Kemudian sedikit yang saya mau tambahkan, keyakinan kelas di sini Bapak Ibu SMP 6 Sata Bebuta, bagaimana kalau kedepannya kita bikin keyakinan sekolah ya? Karena begini, saya pengalaman saya di sini, keyakinan kelas mapel masing-masing itu berbeda, memberikan pusing siswanya. Jadi dapat saya masuk bahasa Inggris, saya tanya, "Nak, masih ingat keyakinan kelasnya, Nak?" "Masih, Bu." "Apa?" Tidak datang terlambat." Kapan saya bikin keyakinan kelas ini? Jadi dia saling ini anak-anak pusing atau bingung karena banyak sekali keyakinan kelas dari masing-masing guru mapel. Kalau SD itu gampang karena keyakinan kelas karena satu saja wali kelasnya. Kalau kita SMP memang agak ribet kalau masing-masing guru mapel mempunyai keyakinan kelas masing-masing. Jadi kita bisa arahkan untuk kita mempunyai keyakinan kelas sekaligus keyakinan sekolah. Iya, bagaimana menurut Bapak Ibu? Ya. Jadi satu saja untuk semua ya. Ya. Jadi itulah kesepakatan kita, itulah perlunya kesepakatan seperti itu. Jadi kedepannya kita bisa menjalankan nilai-nilai universal dari keyakinan sekolah. Jadi next kita akan membentuk keyakinan kelas bersama dengan siswa-siswa kita. Oke. Next kita berada pada yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi saya kira Bapak Ibu sudah biasa atau sudah familiar di pemikiran kita tentang segitiga restitusi. Adakah yang bisa memberikan pemahaman awalnya tentang apa itu segitiga restitusi? Tadi sudah disinggung sedikit di materi tadi itu motivasi perilaku tentang segitiga restitusi. Ada yang bisa mengeluarkan pendapatnya apa itu restitusi? Ya, restitusi yang seperti yang kita lihat di atas, segitiga restitusi adalah suatu proses atau dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab dan dapat menyelesaikan atau mencari solusi atas masalahnya sendiri. Itu adalah segitiga restitusi. Jadi manajer kalau dia sudah berada di posisi manajer, kalau dia segitiga restitusi berarti dia sudah pasti gurunya berada di posisi manajer. Seperti itu. Posisi segitiga restitusi terdiri dari 3 tahap. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan kemudian menanyakan keyakinan. Nah, yang mana itu menstabilkan identitas? Contohnya ini kata-kata yang biasa diinikan adalah memberikan calm down. Kita mendukung anak-anak kita untuk tidak serta-merta langsung memberikan istilah kita dekati dulu fasilitas menstabilkan identitas. Misalnya kita bisa katakan setiap orang itu pasti pernah salah, Nak. Seperti itu. Bisa juga kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Bisa juga kalau ibu ada di posisi kamu, nah pasti juga ibu lakukan hal yang sama. Tetapi kita perlu mengontrol emosi seperti itu. Jadi menstabilkan identitas itu kita mendekati dulu siswa kita. Kemudian tahapan yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, misalnya dia datang terlambat, kita bisa tanyakan alasannya apa datang terlambat. Misalnya kamu betul punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kemudian bisa juga ada cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan. Misalnya anak-anak datang terlambat, pasti ditanya kenapa kamu datang terlambat, Nak? Tidak langsung lari keliling lapangan. Tidak seperti itu ya, kita dekati dulu. Nah, jadi validasi tindakan yang salah, misalnya kamu alasannya terlambat apa, Nak? Misalnya anak memecahkan kaca, kenapa dipecahkan, Nak? Tidak sengaja, Bu. Seperti itu. Kenapa
memvalidasi tindakan yang salah, kita memvalidasi apa yang salah yang mau dia lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu contohnya yang bisa diberikan adalah menanyakan keyakinan keras apa yang telah kita sepakati. Jadi kesepakatan kelas itu sudah harus tertanam di dirinya anak-anak ya. Tidak makanya kalau misalnya kita bersatu untuk keyakinan kelas itu keyakinan sekolah, saya rasa itu sudah tertanam di dirinya anak-anak, sudah kalau misalnya satu untuk semua. Nah, jadi tapi semua murid harus dilibatkan dari dalam pembuatan keyakinan kelas itu, keyakinan sekolah. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, saya datang terlambat, Bu, disiplin. Ya. Kemudian keyakinan kelas apa yang kita tidak laksanakan? Misalnya, disiplin Bu, karena saya terlambat, jadi saya melanggar keyakinan kelas kita tentang disiplin. Kalau misalnya dia mengganggu temannya, berarti keyakinan kelas apa yang dia kira-kira kalau dia mengganggu temannya, keyakinan kelas apa yang dia langgar kira-kira teman-teman? Keyakinan kelas apa? Kalau misalnya dia mengganggu teman-temannya, berarti keyakinan kelas yang dia langgar adalah dia tidak menghargai orang lain. Jadi keyakinan kelas yang ini adalah saling menghargai. Jadi dia perlu meningkatkan keyakinan kelasnya dalam hal saling menghargai seperti itu. Kemudian kalau teman-temannya bekerja misalnya kerja bakti membersihkan atau Jumat bersih, kemudian dia pergi ke kantin, kira-kira keyakinan kelas apa yang jadi kita tekan untuk mereka, keyakinan kelas apa yang kira-kira kita yang perlu ditingkatkan? Keyakinan kelas gotong royong yang berada dalam profil pelajar Pancasila seperti itu. Nah, ini ciri-ciri restitusi, bisa dibaca-baca saja Bapak Ibu. Restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita memberikan tawaran kepada anak untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi dia yang kita arahkan untuk dia mengeluarkan pendapatnya. Restitusi fokus pada solusi. Jadi restitusi tidak fokus pada hukuman apa yang akan dilangsungkan selanjutnya. Jadi kita fokus solusi yang ditawarkan oleh murid tersebut untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi kan kita sudah ini telusuri kebutuhan dasar apa yang kira-kira yang mereka perlukan, apakah penguasaan, kesenangan dan lain-lain. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi tindakan hukuman yang dimaksudnya bukannya. Restitusi menguatkan seperti itu. Dan kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kembali kepada kelompoknya. Ini yang paling penting. Restitusi mengembalikan murid yang bersalah kembali kepada kelompoknya. Jadi setelah dia datang restitusi, kita berikan ini pendekatan, kemudian dia sudah menawarkan solusinya, jadi dianggap itu sudah selesai. Jadi dia bisa kembali ke tempatnya, maksudnya kembali ke kelompoknya masing-masing tanpa ada beban seperti itu. Kemudian ini adalah kalimat-kalimat yang bisa digunakan sama dengan kata-kata apa saja yang menstabilkan identitas. Itu berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang bisa dibaca-baca Bapak Ibu. Ini adalah kata-kata yang bisa kita gunakan dalam segitiga restitusi. Saya rasa sudah jelas Bapak Ibu ya. Ini adalah contoh-contoh percakapan atau yang bisa kita sampaikan jika kita melakukan restitusi. Pertama stabilkan diri kita,
keyakinan. Seperti itu. Kemudian untuk di kelas saya sendiri, saya sudah pernah menerapkan restitusi. Ini adalah contoh penerapan restitusi dari siswa yang datang terlambat. Dari siswa yang datang terlambat, contohnya seperti ini. Mari kita saksikan bersama. kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol yang mereka saat ini, kemudian bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau manajer yang dapat menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itulah tugas kita sebagai guru. Setelah pembelajaran ini, kita dapat merefleksikan dirinya kita masing-masing berada di posisi mana dan berusaha untuk meningkatkan posisinya kita sampai ke posisi manajer, menjadi pemain, menuntun anak-anak kita, kemudian menjadi dari semuanya ini kuncinya adalah guru mempunyai standar kepribadian yang profesional, yang mempunyai sikap sosial yang baik. Jadi kembali lagi kepada kita sebagai guru. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Sebelumnya saya ini buka sesi tanya jawab. Adakah yang mau ditanyakan? Bapak Ibu? Sudah jelas. Bagaimana dengan yang lain? Ya, silakan Ibu Nilu kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selama ini setelah belajar mengenai kegiatan kelas, saya mencoba melakukan restitusi. Tapi mungkin restitusinya belum tepat atau tidak memenuhi segitiga restitusi. Nah, apa kira-kira yang perlu kita lakukan ketika ada seorang siswa yang terlambat dan terus diulang-ulang kesalahannya padahal kita sudah melakukan restitusi kepada dia? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Nilu. Apa kira-kira yang kita lakukan jika kita sudah menerapkan restitusi secara terus-menerus, tapi siswa tersebut mengulang kembali dan mengulang kembali? Menurut kami yang setelah kami melakukan elaborasi pemahaman, itu adalah memberikan kesempatan kepada anak tersebut untuk menenangkan dirinya, mencari menenangkan dirinya dalam bahasa dulu
kesalahannya tersebut dan kemudian kita kembalikan ke kelompoknya. Bahasa dulunya itu skorsing. Tidak sekolah. Ya, bahasanya itu seperti itu. Ada lagi Bu. Kemarin di kelas kan buat saya jelaskan bahwa keyakinan kelas itu berbeda dengan yang aturan. Ada siswa yang mengatakan bahwa saya sebagai guru itu katanya kurang tegas. Kenapa kurang tegas? Harusnya ada hukuman Bu supaya teman-teman jerah. Apa yang pemahaman apa yang harus kita berikan kepada siswa yang pola pikirnya demikian? Saya sudah jelaskan bahwa hukuman itu tidak baik, tapi bagi mereka sangat senang bila teman yang bersalah itu dihukum Bu. Jadi mungkin yang terima kasih pertanyaannya Bu, saya coba ini mungkin murid tersebut itu dia kebutuhan dasarnya adalah kesenangan. Dia senang jika temannya dihukum. Jadi murid tersebut yang perlu kita mencari solusi untuk dirinya tersebut karena dia merasa senang jika temannya dihukum. Jadi dia ada sesuatu dia butuhkan, dia butuhkan kesenangan. Kita bisa akomodir dia untuk mencari kesenangannya dengan hal yang lain. Kemudian sepanjang itu tetap kita juga sama bersama kita itu hukuman yang terbaik menurut kita sebelumnya. Jadi selalu kita berikan pendekatan, pemahaman. Seperti ini kita dulu kita pahami hukuman itu adalah yang terbaik. Tapi setelah ini kita bisa memahami sedikit demi sedikit untuk menegakkan hukuman tersebut. Seperti itu. Jadi kita selalu memberikan pemahaman seperti itu, pendekatan seperti itu Ibu. Berarti konsisten saja terus dengan yang paling penting dari walaupun tidak berubah konsisten saja. Ini kan namanya disiplin positif. Jadi kita terapkan secara konsisten dan yakini di dalam diri kita. Seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi Bu Bapak Ibu? Saya rasa sudah tidak ada. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu guru rekan hebat yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan jika ada kata